ada keanehan ya. Iya, makanya tadi saya Ini bilang beberapa gambar nih yang kok ditunjuk. beda ya sama indukannya. Beda ya. Dari iris mata tuh kelihatan berbeda. Di jantan jalak Afrika ngawin jalak perling itu. Bisa nggak? Jangan-jangan ini anakan jalak Afrika. Nantinya akan jadi anak jalak perling atau anak jalak Afrika atau silangan jalak perling dan jalak Afrika. Agyari. Itu burung jalak perling. Fokus ya, bagus ya. Dia keluar sarang itu kita tidak menemukannya selama 2 hari. Gue menemukan kejanggalan dari anak jalak perling ini. Teman-teman, kali ini kita akan membahas kembali dari anak jalak perling. Nah, tadi saya sudah lihat ya, si jalak perling tadi bersama indukannya lagi makan di tempat ulet, cuman gak keburu ngambil HP, jadi gak dapet ya gambarnya. Tadi indukannya keburu pergi. Nah, tadi setelah saya lihat si jalak perling anak ini kondisi badannya tuh sangat berbeda, ukuran badannya tuh berbeda dengan indukan. Ada keanehan gitu, ada kejanggalan. Nah, tadi si burungnya udah pada terbang ke pohon sana. Kang Pio tadi sekarang lagi ngambil gambarnya ya. Oke, kita samperin Kang Pio. Gimana Kang? Dapat? Ada nih. Jadi si anakan jalak perling ini agak sensitif Gus, kalau dideketin terbang. Tadi kan bagus ngeliat lagi makan kan ya. Iya. Nah, dia terbang ke sini, ternyata dia ini Gus makan bunga. Makan bunga pusaka. Sama ininya, sama orang tuanya. Jadi sama indukannya. Ya tadi pun di sana lagi makan ini sih, lagi makan ulet. Bagus pas mau ngambil HP, si indukannya keburu pergi duluan. Jadi tadi cuman anaknya doang. Anaknya terus terbang nyusul ke sini. Ya di videoin di sini. Nah, ternyata ini Gus. Ini ada keanehan ya. Iya, makanya tadi saya ini bilang beberapa gambar nih yang ditunjukin di sini nih, yang kita dapat nih. Jadi gambar ini kok beda ya sama indukannya. beda ya. Dari iris mata tuh kelihatan berbeda, walaupun si jalak perling ini masih anak, tapi berbeda karena jalak perling anak itu sebetulnya warna matanya itu udah merah ya. Ya,
Tapi ini lebih ke kita ngambil beberapa gambar anakan jalak perling. Maksudnya kita cari di Google, ya sama cari tahu juga cari tahu dari orang-orang. nanya-nanya anakan jalak perling itu udah merah juga. Yang obiokan tuh banyak ya. Iya. Yang obiokan itu udah pada merah matanya, walaupun sebenarnya nggak terlalu menyala. Tapi kalau yang ini nih, kenapa irisnya kok kuning? Kuning. Nih, burung Iya. apa di sini yang kemarin irisnya kuning? Iris di kuning. sini iris kuning. Ini nih yang suka ngejagain. Oh iya, yang suka nungguin sarang, suka ngintip mulu ya. Nah, itu Itu ada jalak Afrika. Itu jalak Afrika. Apa jangan-jangan Nah, bingung guys. Bingung nih guys. Jadi kita kasih masukan aja nih. Ini sebenarnya agak aneh ya? Agak jadi perdebatan sih kemarin. Saya ngobrol sama Bagus, terus sama Irfan juga. Kita buktiin aja nih. Kita ambil gambarnya, kita update. Jalak perling ini kenapa penampilannya seperti ini gitu. Dari postur badan tuh tadi Bagus juga lihat beda banget gitu. Biasanya kan kalau anak tuh pasti masih kecil, nggak langsung gede. Ini malah kebalikan, orang tua yang kecil, anaknya yang gede. Berarti Tinggi. waktu Bagus dulu mau pasang ring gak masuk itu, kita udah mulai ada kejanggalan itu di situ mulainya. Belum, di situ kita belum dikirain gitu anaknya emang bener-bener bongsor gitu karena cuma satu kan. Oh iya. Waktu itu kan yang satunya nggak survive. Jadi si anak jalak perling ini seperti yang Bagus tadi jelaskan, mulai dari kecil itu udah bongsor. Nah ternyata sampai gede bongsor. Iya, malah ukuran badannya itu 2 kali lipat. 2 kali lipat dari indukan. Dari kaki itu lebih panjang, dari leher lebih tinggi, dari kepalanya pun kalau yang indukan tuh lebih agak apa tuh, lonjong. Tapi yang ini Terus agak membungkuk. agak lagi. membungkuk ke depan. Kalau yang ini tegak kayak gini, tegak. Nah. Terus ukuran bentuk kepalanya juga agak sedikit persegi ya, bukan persegi gimana ya? Ya kayak gitulah, berbeda lah sama indukan. Iya jelas berbeda lah. Nih, jangan-jangan Gus, jangan-jangan ini anakan jalak Afrika. Kemungkinan gimana sih? Nih, lihat dia tegap. Iya tegap Dia banget. tegap seperti ini. Jalak perling ini nggak tegap Gus. Iya, jalak perling tuh lebih condong ke depan ya, Lebih kayak gini. membungkuk. Lebih membungkuk. Terus dia kakinya panjang nih Gus. Dia punya kaki yang panjang. Persis seperti jalak Afrika nih Gus. Nah, terus di ininya udah metalik. Terus di bulu dadanya juga udah ada. Gimana ini kalau anak jalak Afrika yang diadopsi? Bukan gimana caranya? Kok bisa? Kan waktu itu Apa si jalak Afrika tuh waktu itu dia berusaha untuk bertelur. Dia menunggu momen si indukannya keluar, lalu dia masuk dan menitipkan telurnya. bentar. Kita kan punya dua pasang jalak Afrika. Iya. Satu super bass, 2 lampor tornis yang kita lebih mengenalnya itu purple. Iya, purple. Nah, itu kan pasangannya udah lain-lain. Maksudnya Yang 2 di sini di kan, sini di sarang di jalak atas, kebo. yang di sekarang jadi sarang jalak kebo. Iya. Kemarin sebelumnya kan jalak Afrika di situ Iya, betul. sepasang. Nah, satu lagi super bass, dia bersarang dan bertelur di glodok. Bahkan 2 kali bertelur. Iya, betul. Terus terpantau kawin sama jalak Afrika itu, tapi ternyata nggak menetas. Nah, tapi yang Kang Pio tahu, yang pernah Kang Pio ngerekam adegan waktu, bukan ngerekam sih, abis kawin baru kerekam. Justru yang ngejagain di atas itu Jantan. Yang ngejagain di Sarang jalak perling. jalak perling itu jantan. Gimana Nih, ya, agak apakah aneh gini? juga. Kalau menurut Bagus, jalak perling bertelur di situ. Jalak Afrika bertelur di sarang jalak perling. menitipkan telur. Karena kan kita menemukan waktu itu 6. Iya, 6. Habis itu kita keluarin yang sisa 3. yang udah lama yang mengapung itu. Mengampung itu. Kalau lihat kayak gitu sih Bagus lebih ada kan burung yang sifatnya seperti itu, kayak anak burung ya, kayak anak burung kedasi. Apakah si anaknya itu pas menetas dia membuang anak asli dari jalak perling, atau mungkin si indukan jalak Afrikanya yang membuang anak itu gitu.
Ya, karena pas si jalak perling meloloh anak itu, si jalak Afrika selalu memantau. Mungkin dia bisa kan kayak kedasi juga kayak gitu, memantau dari nungguinnya dari kejauhan, dilolohin nggak gitu sama si. Berarti jalak Afrika ini berkarakter, kita harus cari tahu kalau gini. Ya. Jadi kita harus cari tahu apakah jalak Afrika ini berkarakter, punya sifat yang alami, Ya, menitipkan telur ke burung lain. Nah, terus dia menjagain sendiri, begitu. Menjagain, jadi Memantau. ya Lebih memantau memantau, maksudnya. Jadi dia tidak mengeram, Ya. tapi dia lebih ke memantau. makanya kan kita sering agak kaget. Iya, si Ini jalak kenapa Afrika tuh si kenapa jalak Afrika Diem mulu di sarang itu. dia mulu di depan sarang burung jalak perling. Terus kalau ada burung yang ke sana pasti Diganggu, pasti diusir. Waktu itu saya lagi sama Irfan tuh kan bagus juga kalau nggak salah ada di atas lagi sama Juna waktu itu. Kan ngambil lari nih ke sini. Iya. Oh, ternyata ada burung yang dihajar sama Jalak perling. Afrika. Jalak Afrika. Dia mendekati sarang jalak perling. Iya betul. Kang Bey itu berpikir, ini kenapa si jalak Afrika ini kok bertiga-tiga terus? Jadi jantan jalak Afrika itu selalu berbarengan sama 2 ekor Jalak perling. Nah, begitu. Maksudnya telur jalak perling ditaruh. Telur jalak Afrika ditaruh di sarang jalak perling. Menurut Bagus. Bisa jadi sih seperti itu. Kalau menurut Kang itu gimana? Kalau menurut saya sih kayaknya ada perselingkuhan. Jadi si jantan jalak Afrika ngawin jalak perling itu. Iya. Bisa nggak? Nggak mungkin ya? Justru lebih mungkin yang itu ya? Lebih mungkin sih yang nitip. Yang nitip. Kalau yang selingkuh sih si burunya kan udah berpasang sejak perling tuh. Oke. Tapi kalau si istrinya yang gak setia bisa jadi jalak perling, si betina jalak perlingnya yang gak setia bisa jadi kawin. Tapi kenapa ketika si Superbass yang kelihatan sama mata Kang Tio dikawin sama jalak Afrika, kenapa nggak menetas? Kenapa nggak fertil? 2 kali tuh nggak fertil. Kenapa ya? Tapi kenapa ketika di sini ada isinya yang sekarang kita lihat nih, yang sekarang kita lihat kan ini sebenarnya bukan bukti yang akurat. Sebenarnya bisa dibilang akurat nggak akurat. Bisa jadi kan ini anak jalak Afrika atau anak silangan, atau bisa jadi ini emang benar-benar anak jalak perling tapi Asli, tapi bentuknya ukurannya gede. memang besar gitu. Jadi 2 kali lipat dari indukan. Terus tapi aneh juga kakinya kok jadi panjang, badannya jadi tegap seperti burung jalak lain, seperti kita ngelihat jalak kebo gitu, seperti kita ngelihat jalak Afrika lah. Iya. Kan jalak Afrika tuh kalau berdiri tegap, Betul. tegap berdiri. Terus iris matanya juga nih, iris ini bukan menandakan iris mata jalak perling, tapi ini iris mata jalak Afrika. Mau bagaimanapun ini iris mata jalak Afrika yang kekuningan. Sementara anak jalak perling itu merah matanya. Iya juga sih. Entahlah kalau baru lahir, karena makanya kita belum dapat referensi dari breeder manapun yang berhasil mengembangbiakan jalak perling. Terus kita mau tanya apakah mata jalak perling ketika dia usia juvenil itu warnanya merah atau Putih dulu. Atau bukan putih sih, lebih ke abu-abu dulu gitu. Nah, ini awalnya emang abu-abu. Nah, lama-lama sekarang jadi kuning. Apakah nanti jadi merah atau bagaimana? Nah, jadi mungkin kita akan menunggu Ya, sampai kita akan menunggu perkembangan anak jalak perling ini sampai dia bermutasi ya. Kita cari tahu. nah, ini sebenarnya udah mau mendekati mutasi. Ya, ini udah memasuki usia 3 bulan lebih ya. Hampir 4 bulan deh. Hampir 4 bulan. Biasanya burung bermutasi itu 4 bulan ke atas. Nah, 4 bulan ke atas, dari 4 Iya. bulan sampai 6 bulan itu baru full mutasi. Iya. 6 bulan, 7 bulan deh. Ya, 7 bulan udah full. Ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan itu udah full mutasi ya. Nah, mudah-mudahan si jalak ini nih, jalak apa ya? Kita ngomongnya mau si anak burung inilah. ya anak burung jalak perling ini nantinya akan jadi burung Iya, betul. anak jalak perling atau anak jalak Afrika atau silangan jalak perling dan jalak Afrika. Dan ini kalau terjadi persilangan kayak gini di sini, ini seperti yang
kita pernah ngomong di episode sebelumnya. Iya. Antara jalak perling dan rio-rio. Dan rio-rio kita pernah ngomong di episode sebelumnya seperti itu, nggak boleh ada persilangan seperti itu. Kalau misalkan kita memaksa mengawin silangkan kan itu sangat gimana ya? Menyalahi hukum alam ya. Tapi kalau misalkan di alamnya sendiri mereka memang seperti itu, ya kita mau gimana lagi gitu. Ya, ya ini pertanyaan buat kita, buat semua nih, buat teman-teman juga. Kira-kira apa sih pendapat kalian tentang burung yang secara alami kawin silang? Kawin silang. Jadi hybrid di alam. Ya, betul. Ini anggaplah ini, walaupun ini kandang Semi tapi alam. ukurannya memang cukup lebar, luas dan gede, tapi ini tetap kandang yang kita tahu namanya apiari. Ini terjadi di sini seperti ini, dan kita akan membuktikannya nanti setelah burung ini benar-benar mutasi. Apakah ini burung jalak perling original atau silangan, atau original burung jalak Afrika yang dititipkan telurnya di indukan jalak perling. Karena di sini kita benar-benar alami ya, antara misalkan memang terjadi antara jalak perling sama jalak Afrika kawin silang. Karena di sini kita bukan mengawin paksakan, bukan dimasukkan ke kandang soliter antara jalak perling dan jalak Afrika. Enggak. Tapi kita ngasih mereka itu Kebebasan. Karena kita juga ngasih setiap jenis burung itu minimal satu pasang, Ya, memiliki benar. pasangannya masing-masing. Bahkan jalak Afrika ini ada 2 pasang. Iya, betul. Jadi dan udah terbukti mereka itu masing-masing bertelur gitu. Waktu itu memutuskan, ada sesuatu yang memutuskan untuk menyimpan dulu. Jalak Afrika masih ada. Iya. Jadi disimpan dulu di kandang karena kita khawatir terjadi sesuatu, karena memang waktu itu sangat agresif. Iya, sangat agresif. Bener, guys, agresif luar biasa. Karena memasuki masa birahi. Ya, agresifnya parah. Jadi agresifnya itu jalak Afrika itu ngeri sih kalau menurut saya itu. Ya, Jadi ngeri. dia itu bener-bener ini harus dievakuasi deh kalau yang udah Intinya yang tahu karakter dari burung jalak-jalakan lah pasti tahu alasan kita kenapa mengamankan dulu burung jalak Afrika itu seperti apa. ya ini yang kita tahu nih baru jalak Afrika nih yang bener-bener ngeri kalau dia lagi lagi masuk masa birahi. birahinya, bener-bener dia itu lebih menyerang, agak sedikit brutal ya guys. Tunggu aja nih perkembangan anak burung ini nih. Pertanyaan nih guys. Untuk menjawab ini anak apa, kita akan menunggu sampai burung ini bermutasi nanti. Ya. Oke. Assalamualaikum.